Pernahkah kamu merasa semakin kamu berusaha menjadi baik, justru semakin diremehkan? Semakin kamu hadir, semakin dianggap biasa? Dan yang paling menyakitkan, ketika kamu pergi, seolah tidak ada yang peduli. Ini bukan soal kamu kurang berharga. Ini soal bagaimana manusia bekerja secara psikologis. Dalam hidup, ada satu fakta yang jarang dibahas. Manusia cenderung menghargai apa yang tidak selalu mereka miliki. Mereka takut kehilangan sesuatu. Bukan karena itu sempurna, tapi karena mereka sadar tidak mudah mendapatkannya kembali. Disinilah letak kekuatanmu. Membuat seseorang takut kehilanganmu bukan berarti kamu harus manipulatif atau bermain perasaan. Ini tentang membangun nilai diri, batasan, dan kehadiran yang tidak bisa digantikan begitu saja. Dalam video ini, kamu akan belajar 7 cara psikologi yang membuat orang mulai melihatmu berbeda, lebih menghargai, dan diam-diam takut kehilanganmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu tahu nilai dirimu. 1. Jangan selalu tersedia. Ada satu kesalahan yang sering tidak disadari banyak orang, dan mungkin kamu juga pernah melakukannya. Kamu selalu ada. Saat dia butuh, kamu datang. Saat dia bosan, kamu menghibur. Saat dia menghubungi, kamu langsung merespons tanpa jeda. Awalnya terasa seperti hal yang baik. Kamu ingin menjadi orang yang bisa diandalkan. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu peduli. Tapi perlahan, tanpa kamu sadari, semua itu berubah menjadi sesuatu yang justru merugikanmu. Karena dalam psikologi manusia, sesuatu yang terlalu mudah didapat akan kehilangan nilainya. Bayangkan ini, ada 2 orang dalam hidup seseorang. Yang pertama, selalu tersedia, selalu cepat membalas, selalu mengatakan iya, selalu ada kapanpun dibutuhkan. Yang kedua, tidak selalu ada. Kadang sibuk, kadang butuh waktu sendiri, kadang tidak langsung merespon. Tapi setiap kehadirannya terasa hangat dan tulus. Sekarang jujur saja, mana yang lebih dihargai? Kebanyakan orang akan berkata mereka menyukai yang pertama. Tapi secara bawah sadar, mereka akan lebih menghargai yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua menciptakan satu hal yang tidak dimiliki yang pertama, kelangkaan. Dan manusia sangat menghargai sesuatu yang langka. Masalahnya, ketika kamu selalu tersedia, kamu menghilangkan rasa kehilangan itu dari hidup mereka. Mereka tidak pernah bertanya, kemana dia ya? Mereka tidak pernah merasa, aku kangen dia. Mereka tidak pernah takut, kalau dia pergi gimana? Karena dalam pikiran mereka, kamu akan selalu ada. Dan ketika seseorang yakin kamu tidak akan pergi, disitulah mereka mulai tidak berusaha mempertahankanmu. Ini bukan karena mereka jahat. Ini karena otak manusia bekerja dengan cara seperti itu. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Ketika kamu terlalu sering merespons cepat, terlalu sering mengorbankan waktu, terlalu sering menomorsatukan orang lain, kamu tanpa sadar sedang mengirim pesan, aku tidak punya prioritas selain kamu. Dan sayangnya, itu bukan sinyal kekuatan. Itu sinyal ketergantungan. Padahal orang tidak takut kehilangan seseorang yang terlihat butuh mereka. Sebaliknya, orang akan takut kehilangan seseorang yang terlihat punya kehidupan sendiri. Seseorang yang tetap bisa bahagia tanpa mereka. Seseorang yang tidak selalu bisa diakses. Seseorang yang hadir bukan karena terpaksa, tapi karena memilih. Disitulah perbedaannya. Mari kita ambil contoh sederhana. Ada seseorang yang selalu membalas chat kamu dalam 5 detik, setiap hari, tanpa pernah terlambat. Awalnya kamu merasa diperhatikan, tapi setelah beberapa waktu itu jadi biasa. Bahkan, kalau dia telat sedikit saja, kamu mulai bertanya, tumben lama? Artinya apa? Standar kamu sudah berubah. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang tidak selalu membalas cepat. Kadang butuh waktu, kadang sibuk, tapi ketika dia membalas, percakapannya bermakna. Tanpa sadar, kamu akan lebih menghargai pesan itu. Bahkan mungkin kamu menunggu. Itulah kekuatan dari tidak selalu tersedia. Bukan untuk membuat orang lain bingung, tapi untuk menciptakan ruang agar mereka bisa merasakan kehilangan kecil. Dan dari kehilangan kecil itulah muncul rasa menghargai. Namun penting untuk dipahami,
Tidak selalu tersedia bukan berarti kamu harus berubah jadi dingin, cuek, atau bermain tarik ulur secara manipulatif. Ini bukan soal permainan, ini soal keseimbangan. Kamu tetap bisa peduli, tetap bisa hadir, tapi tidak dengan mengorbankan seluruh hidupmu. Kamu punya waktu untuk diri sendiri. Kamu punya fokus pada tujuanmu. Kamu punya batas kapan harus hadir dan kapan harus berhenti. Dan ketika kamu mulai hidup seperti itu, sesuatu akan berubah. Orang mulai sadar, kamu tidak lagi mudah diakses. Mereka mulai bertanya, kamu sedang apa? Mereka mulai merasa, kehadiranmu tidak selalu ada. Dan dari situlah muncul satu emosi yang sebelumnya tidak pernah ada. Takut kehilangan. Karena sekarang, kamu bukan lagi sesuatu yang pasti. Kamu adalah seseorang yang bisa saja pergi jika tidak dihargai. Dan justru disitulah nilaimu meningkat. Ingat baik-baik, orang tidak takut kehilangan sesuatu yang selalu bisa mereka miliki kapan saja. Tapi mereka akan takut kehilangan sesuatu yang tidak selalu ada, tapi selalu berarti saat hadir. Jadi, berhentilah menjadi selalu ada untuk semua orang. Bukan karena kamu berubah menjadi egois, tapi karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Dan ketika kamu menghargai dirimu, orang lain akan mulai belajar melakukan hal yang sama. 2. Bangun nilai diri yang tinggi. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang ketika ingin dihargai. Mereka berpikir, aku harus jadi lebih baik untuk orang lain. Mereka mencoba menyenangkan, menyesuaikan diri, bahkan mengorbankan prinsip, hanya agar tidak ditinggalkan. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Orang tidak menghargaimu karena kamu berusaha menyenangkan mereka. Orang menghargaimu karena kamu tahu nilai dirimu sendiri. Ini perbedaan yang sangat penting. Karena ketika kamu tidak sadar akan nilai dirimu, kamu akan terus mencari validasi dari luar. Kamu akan merasa perlu disukai, perlu diterima, perlu dianggap penting. Dan tanpa sadar, kamu menempatkan dirimu di posisi yang lebih rendah. Bayangkan seseorang yang selalu bertanya, aku kurang apa ya? Aku harus berubah apalagi biar dia suka. Apa aku cukup baik buat dia? Kalimat-kalimat ini terlihat sederhana, tapi secara psikologis ini menunjukkan satu hal. Nilai diri yang rapuh, dan orang lain bisa merasakannya. Bukan dari kata-katamu saja, tapi dari cara kamu bersikap. Cara kamu terlalu cepat menyetujui. Cara kamu takut berkata tidak. Cara kamu bertahan di situasi yang jelas tidak menghargaimu. Semua itu mengirim sinyal yang sama. Aku takut kehilangan, jadi aku akan menyesuaikan diriku. Dan ironisnya, semakin kamu melakukan itu, semakin kamu tidak dihargai. Kenapa? Karena manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang memiliki nilai. Dan nilai itu tidak datang dari seberapa keras kamu berusaha menyenangkan orang lain, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Sekarang bayangkan seseorang yang berbeda. Dia tidak sempurna, tapi dia tahu siapa dirinya. Dia tidak selalu disukai, tapi dia tidak memaksakan diri untuk diterima. Dia tidak mengejar perhatian, tapi tetap mendapatkannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki nilai diri yang tinggi. Nilai diri bukan tentang merasa paling hebat, bukan tentang merendahkan orang lain, tapi tentang satu keyakinan sederhana. Aku berharga, bahkan tanpa harus membuktikannya ke semua orang. Dan keyakinan ini mengubah segalanya. Orang dengan nilai diri tinggi tidak mudah goyah. Mereka tidak panik ketika diabaikan. Mereka tidak kehilangan arah hanya karena satu orang pergi. Karena mereka tahu hidup mereka tidak bergantung pada satu orang. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologi yang lebih dalam. Manusia cenderung menghargai sesuatu yang sulit didapat. Bukan dalam arti harus mahal atau mewah, tapi dalam arti tidak semua orang bisa memilikinya. Ketika kamu memiliki nilai diri tinggi, kamu tidak lagi tersedia untuk semua orang secara emosional. Tidak semua orang bisa masuk ke hidupmu. Tidak semua orang bisa mendapatkan perhatianmu. Tidak semua orang bisa melihat sisi terdalam dirimu. Dan justru karena itu, kamu menjadi berharga. Ini seperti prinsip sederhana. Air itu murah ketika tersedia di mana-mana. Tapi di tengah gurun, air menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nilaimu bekerja dengan cara yang sama. Semakin kamu mudah diberikan ke semua orang, semakin nilaimu terasa biasa.
Sebaliknya, semakin kamu selektif, semakin orang menghargai keberadaanmu. Namun membangun nilai diri bukan hanya soal sikap keluar. Ini juga soal apa yang kamu bangun di dalam dirimu. Apakah kamu terus berkembang? Apakah kamu belajar hal baru? Apakah kamu memperbaiki kualitas hidupmu? Karena nilai diri juga datang dari proses bertumbuh. Ketika kamu mulai fokus pada dirimu, mengembangkan skill, menjaga kesehatan, memperbaiki pola pikir, tanpa kamu sadari, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Aura percaya diri yang alami. Dan aura ini sangat terasa. Orang bisa melihatnya dari cara kamu berbicara, dari cara kamu berjalan, dari cara kamu tidak terburu-buru untuk diterima. Dan ketika seseorang melihat itu, muncul satu pemikiran dalam dirinya. Orang seperti ini tidak mudah digantikan. Disitulah titik baliknya. Karena rasa takut kehilangan tidak muncul dari seseorang yang selalu mengejar, tapi dari seseorang yang terlihat bisa pergi kapan saja, tanpa kehilangan dirinya. Sekarang coba renungkan satu hal. Kenapa kamu harus terus berusaha menjadi cukup untuk orang lain, kalau sebenarnya kamu hanya belum cukup untuk dirimu sendiri? Ini bukan kalimat untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Karena selama kamu masih merasa kurang di dalam, kamu akan terus mencari cukup di luar. Dan itu tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kamu mulai membangun nilai dirimu dari dalam, dari cara kamu berpikir, dari cara kamu menghargai diri sendiri, dari cara kamu menetapkan standar, maka semuanya berubah. Kamu tidak lagi mengejar. Kamu mulai memilih. Kamu tidak lagi takut ditinggalkan. Kamu mulai sadar, tidak semua orang pantas untuk tinggal. Dan di titik ini, tanpa kamu sadari, orang lain mulai takut kehilanganmu. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. 3. Berani menetapkan batasan. Ada satu alasan kenapa banyak orang tidak dihargai, meskipun mereka baik, tulus, bahkan rela berkorban. Bukan karena mereka kurang berharga, tapi karena mereka tidak punya batasan. Mereka selalu mengiyakan, bahkan saat hatinya menolak. Mereka tetap bertahan, bahkan saat jelas disakiti. Mereka diam, bahkan saat diperlakukan tidak adil. Dan semua itu terjadi karena satu hal. Mereka takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak disukai, takut dianggap berubah, padahal tanpa mereka sadari. Justru karena itulah mereka benar-benar kehilangan harga diri mereka sendiri. Mari kita jujur, orang tidak akan pernah menghargai seseorang yang tidak punya batasan. Kenapa? Karena tanpa batasan, orang lain tidak pernah tahu di mana garis berhenti. Mereka akan terus mencoba, terus mendorong, terus mengambil, selama kamu masih diam dan menerima. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu sering terjadi secara perlahan. Awalnya hanya hal kecil. Mungkin mereka mulai mengabaikanmu. Mungkin mereka mulai bicara seenaknya. Mungkin mereka mulai tidak menghargai waktu dan perasaanmu. Dan kamu memilih diam. Kamu berpikir, tidak apa-apa. Kamu berkata, mungkin aku yang terlalu sensitif. Kamu meyakinkan diri, yang penting hubungan ini tetap ada. Tapi setiap kali kamu membiarkan itu terjadi, kamu sedang mengajarkan satu hal pada mereka. Tidak apa-apa memperlakukanku seperti ini. Dan manusia belajar dari apa yang kamu izinkan. Ini hukum yang tidak tertulis, tapi selalu terjadi. Sekarang bayangkan kebalikannya. Seseorang yang punya batasan, dia tetap baik, tetap sopan, tapi dia tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Ketika diperlakukan dengan baik, dia menghargai. Tapi ketika dilanggar, dia tidak diam. Dia tidak marah berlebihan. Dia tidak membuat drama. Dia hanya berubah sikap. Dia menarik diri, dia mengurangi akses, dia menjaga jarak. Dan sikap seperti ini memiliki dampak psikologis yang sangat kuat. Karena tiba-tiba orang di sekitarnya sadar, ada sesuatu yang berbeda. Mereka mulai bertanya, kenapa dia berubah? Apa aku melakukan kesalahan? Apakah dia mulai menjauh? Dan disitulah muncul rasa tidak nyaman. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu tidak lagi bisa diperlakukan sembarangan. Inilah kekuatan dari batasan.
Batasan bukan tentang membuat orang lain takut, tapi tentang membuat mereka sadar bahwa kamu punya standar. Dan orang hanya akan menghargai standar jika mereka tahu ada konsekuensi ketika melanggarnya. Ini bagian yang sering dihindari banyak orang. Mereka ingin dihargai, tapi tidak berani memberi konsekuensi. Mereka ingin diperlakukan baik, tapi tetap bertahan saat diperlakukan buruk. Itu tidak akan pernah berhasil. Karena tanpa konsekuensi, batasan hanyalah kata-kata. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa orang justru mulai menghargai ketika kamu punya batasan? Karena secara psikologis, batasan menciptakan ketidakpastian. Dan manusia sangat sensitif terhadap kehilangan sesuatu yang tidak pasti. Ketika kamu tidak punya batasan, orang tahu, kamu akan tetap ada apapun yang terjadi. Tapi ketika kamu punya batasan, orang mulai berpikir, kalau aku terus seperti ini, dia bisa pergi. Dan dari situlah rasa takut kehilangan mulai tumbuh. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena mereka sadar ada risiko nyata. Mari kita lihat contoh sederhana. Jika seseorang sering datang terlambat saat bertemu denganmu, dan kamu selalu memaklumi, apa yang akan terjadi? Mereka akan mengulanginya. Tapi jika suatu hari kamu berkata dengan tenang, aku menghargai waktuku. Kalau kamu terus seperti ini, aku tidak akan melanjutkan ini. Dan kamu benar-benar melakukannya. Tiba-tiba semuanya berubah. Mereka mulai lebih menghargai waktumu. Mereka mulai berusaha, mereka mulai berpikir 2 kali. Kenapa? Karena sekarang ada batasan dan ada konsekuensi. Namun ingat, menetapkan batasan bukan berarti kamu harus menjadi keras atau dingin. Justru sebaliknya, batasan yang kuat disampaikan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, tanpa perlu meyakinkan semua orang, karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memperdebatkan batasanmu. Dan orang yang marah karena batasanmu biasanya adalah orang yang selama ini diuntungkan oleh ketidakhadiran batasan itu. Ini fakta yang pahit, tapi nyata. Ketika kamu mulai berubah, tidak semua orang akan menyukainya. Ada yang merasa kamu jadi berbeda, ada yang merasa kamu jadi tidak enak, ada yang bahkan mencoba membuatmu merasa bersalah. Tapi ingat ini, kamu tidak sedang berubah menjadi buruk. Kamu hanya berhenti membiarkan dirimu diperlakukan buruk. Dan itu adalah hal yang sangat berbeda. 4. Jinangan yang terlalu mudah ditebak. Ada satu hal yang diam-diam membunuh ketertarikan dalam sebuah hubungan dan sering tidak disadari. Kamu terlalu mudah ditebak. Semua tentangmu terbuka, semua reaksimu bisa diprediksi, semua kebiasaanmu sudah bisa ditebak bahkan sebelum kamu melakukannya. Dan awalnya ini terasa nyaman. Tidak ada konflik, tidak ada kebingungan, tidak ada kejutan. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena manusia tidak hanya butuh kenyamanan, mereka juga butuh rasa penasaran. Tanpa rasa penasaran, hubungan menjadi datar. Tanpa kejutan, emosi menjadi tumpul. Tanpa misteri, ketertarikan perlahan memudar. Bayangkan kamu menonton film yang dari awal sudah kamu tahu endingnya. Apakah kamu akan benar-benar menikmati setiap adegannya? Atau justru kamu merasa, ya sudah, aku tahu ini akan berakhir seperti apa. Begitulah yang terjadi ketika kamu terlalu mudah ditebak. Orang tidak lagi merasa perlu mengenalmu lebih dalam, karena mereka merasa sudah tahu semuanya. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologi. Otak manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Ketika ada sesuatu yang belum jelas, belum lengkap, atau belum terjawab, otak akan terus memikirkannya. Ini disebut sebagai curiosity gap, celah rasa penasaran. Dan celah inilah yang membuat seseorang terus memikirkanmu, bahkan saat kamu tidak ada. Tapi ketika semua tentangmu sudah terbuka, tidak ada lagi celah itu. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Tidak ada lagi yang perlu dicari. Tidak ada lagi yang membuat mereka penasaran. Dan tanpa sadar, kamu menjadi biasa saja. Sekarang, coba jujur. Apakah kamu tipe orang yang selalu menjelaskan semuanya? Selalu memberitahu apa yang kamu lakukan? Selalu menceritakan semua isi pikiranmu? Selalu bereaksi dengan cara yang sama setiap waktu? Jika iya, mungkin inilah alasan kenapa orang tidak merasa kehilangan saat kamu tidak ada. Karena mereka tidak pernah mencari kamu. Mereka tidak pernah bertanya,
dia lagi apa ya? Kenapa dia diam? Apa yang dia pikirkan? Karena semuanya sudah kamu berikan, tanpa diminta. Sekarang bayangkan kebalikannya. Seseorang yang tidak selalu terbuka sepenuhnya. Bukan tertutup, tapi juga tidak mudah dibaca. Kadang dia hangat, kadang dia tenang, kadang dia tidak banyak bicara. Tapi ketika berbicara, dalam. Orang seperti ini menciptakan satu hal yang sangat kuat, ketertarikan yang berkelanjutan. Karena setiap interaksi terasa berbeda, setiap percakapan punya warna, setiap kehadiran membawa rasa baru. Dan tanpa sadar, orang mulai memikirkan mereka. Bukan karena mereka berusaha menarik perhatian, tapi karena mereka tidak sepenuhnya bisa dipahami. Inilah yang membuat seseorang sulit dilupakan. Namun penting untuk dipahami. Tidak mudah ditebak bukan berarti kamu harus bermain peran, berpura-pura, atau sengaja membuat orang bingung. Ini bukan tentang manipulasi. Ini tentang tidak memberikan semua akses sekaligus. Kamu tetap jadi dirimu sendiri, tapi kamu tidak membuka semua lapisan dalam satu waktu. Seperti buku yang menarik, tidak semua halaman dibaca sekaligus. Ada proses, ada perjalanan, ada rasa ingin tahu yang terus tumbuh. Dan justru karena itu, orang ingin terus membaca. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Ketika seseorang tidak bisa sepenuhnya memahami kamu, mereka akan mulai berinvestasi secara emosional. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil. Mereka mulai mengingat detail tentangmu. Mereka mulai mencoba memahami siapa kamu sebenarnya. Dan semakin banyak mereka berpikir tentangmu, semakin kuat keterikatan itu terbentuk. Ini yang sering tidak disadari. Keterikatan tidak selalu datang dari seberapa sering kamu hadir, tapi dari seberapa sering kamu dipikirkan. Dan orang hanya akan sering memikirkan sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sekarang, mari kita masuk ke contoh nyata. Jika setiap hari kamu selalu menghubungi duluan, selalu punya topik, selalu menghidupkan percakapan, apa yang terjadi? Orang lain akan terbiasa. Mereka tidak perlu berpikir, mereka tidak perlu berusaha. Mereka tidak perlu mencari. Tapi ketika kamu sesekali berhenti, ketika kamu memberi ruang, ketika kamu tidak selalu memulai, tiba-tiba peran itu berpindah. Mereka mulai bertanya, kenapa dia tidak seperti biasanya? Dia lagi sibuk ya? Atau dia mulai menjauh? Dan dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu, muncul rasa penasaran. Dan dari rasa penasaran itu, muncul perhatian. Dan dari perhatian, muncul keterikatan. Inilah kekuatan dari tidak selalu bisa ditebak. Namun ada satu hal penting yang harus kamu jaga. Jangan kehilangan keaslianmu. Karena misteri tanpa keaslian hanya akan terasa seperti permainan. Tapi misteri yang datang dari kepribadian yang otentik akan terasa alami dan menarik. Jadi bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang tidak memberikan semua versi dirimu sekaligus. 5. Kurangi ketergantungan emosional. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar dan justru membuat seseorang kehilangan daya tariknya. Bukan karena dia tidak baik, bukan karena dia tidak tulus, tapi karena dia terlalu bergantung secara emosional. Dia menjadikan satu orang sebagai pusat dari kebahagiaannya. Moodnya ditentukan oleh chat. Harapannya bergantung pada perhatian. Kebahagiaannya naik turun hanya karena sikap orang lain. Dan mungkin kamu pernah ada di posisi ini. Ketika dia membalas cepat, kamu merasa bahagia. Ketika dia dingin, kamu merasa gelisah. Ketika dia menghilang, kamu merasa kehilangan arah. Seolah-olah hidupmu ikut-ikutan dengan ritme orang lain. Dan disitulah masalahnya. Karena ketika kamu terlalu bergantung secara emosional, kamu tanpa sadar menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Dan lebih parahnya lagi, kamu juga menghilangkan satu hal yang sangat penting dalam hubungan, daya tarik. Mari kita pahami ini dari sisi psikologi. Manusia tidak tertarik pada sesuatu yang terlalu membutuhkan. Bukan karena mereka kejam, tapi karena otak manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang memiliki kekuatan, stabilitas, dan kemandirian. Ketika seseorang melihat kamu tidak bisa bahagia tanpa mereka, mereka tidak merasa spesial. Mereka justru merasa terbebani, karena mereka sadar mereka bukan lagi pilihan, mereka sudah menjadi kebutuhan.
Dan sesuatu yang dianggap kebutuhan seringkali kehilangan nilai emosionalnya. Sekarang bayangkan kebalikannya. Seseorang yang tetap bisa tertawa tanpa kamu, tetap punya kehidupan yang berjalan, tetap punya tujuan, aktivitas, dan kebahagiaan, bahkan saat kamu tidak ada. Orang seperti ini menciptakan satu perasaan yang sangat berbeda. Dia tidak butuh aku, tapi dia memilih aku. Dan pilihan selalu lebih berharga daripada kebutuhan. Inilah inti dari mengurangi ketergantungan emosional. Bukan berarti kamu jadi dingin, bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu tidak menjadikan satu orang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Karena ketika kamu melakukan itu, kamu menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Setiap respons jadi penting. Setiap sikap jadi penentu. Setiap perubahan kecil terasa besar. Dan lama-lama hubungan itu menjadi berat. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak beban emosional yang ditaruh pada satu orang. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Kenapa orang justru lebih tertarik pada seseorang yang tidak bergantung? Karena mereka merasakan kebebasan. Mereka tahu mereka dihargai, tapi tidak dikekang. Mereka tahu mereka dipilih, tapi tidak dipaksa. Dan dalam kebebasan itu, muncul keinginan untuk tetap tinggal. Ini paradoks yang jarang dipahami. Semakin kamu mencoba menahan seseorang dengan kebutuhan emosionalmu, semakin mereka ingin menjauh. Tapi semakin kamu memberi ruang, semakin mereka ingin mendekat. Kenapa? Karena tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada rasa harus. Yang ada hanya satu hal, keinginan. Dan keinginan selalu lebih kuat daripada kewajiban. Sekarang coba lihat dari sisi yang lebih jujur. Ketika kamu terlalu bergantung, kamu akan mulai melakukan hal-hal ini. Kamu overthinking, kamu mudah cemburu, kamu takut kehilangan. Kamu mulai mengorbankan prinsip hanya untuk mempertahankan seseorang. Dan tanpa sadar, kamu kehilangan dirimu sendiri. Padahal hubungan yang sehat bukan tentang kehilangan diri, tapi tentang dua orang yang utuh, saling memilih untuk bersama. Inilah yang harus kamu bangun. Kehidupan yang tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Punya tujuan sendiri. Punya aktivitas yang membuatmu berkembang. Punya kebahagiaan yang tidak bergantung pada satu orang. Ketika kamu mulai hidup seperti ini, sesuatu akan berubah. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi gelisah. Kamu tidak lagi merasa kosong saat mereka tidak ada. Dan perubahan ini sangat terasa. Orang lain akan melihatnya. Mereka akan sadar bahwa kamu tidak lagi menggantungkan diri. Mereka akan merasakan bahwa kamu tetap stabil. Mereka akan melihat bahwa kamu kuat, bahkan tanpa mereka. Dan dari situlah muncul satu emosi yang tidak bisa dipaksakan. Takut kehilangan. Karena sekarang, kamu bukan lagi seseorang yang butuh mereka untuk hidup. Kamu adalah seseorang yang memilih mereka dalam hidupmu. Dan jika suatu saat kamu memilih untuk pergi, kamu tetap utuh. Inilah yang membuat seseorang mulai berpikir, kalau aku kehilangan dia, dia akan baik-baik saja. Dan anehnya, justru pikiran itu yang membuat mereka tidak ingin kehilanganmu. Karena manusia cenderung takut kehilangan sesuatu yang tidak bergantung pada mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Sesuatu yang punya dunia sendiri dan bisa saja pergi kapan saja. Namun ingat, mengurangi ketergantungan emosional bukan berarti kamu menutup hati. Kamu tetap bisa peduli, tetap bisa sayang, tetap bisa hadir. 6. Tunjukkan bahwa kamu bisa pergi. Ada satu hal yang sering diucapkan banyak orang, tapi sangat jarang benar-benar dilakukan. Mending aku pergi kalau tidak dihargai. Kedengarannya tegas, kedengarannya kuat. Tapi kenyataannya, banyak yang tetap bertahan, meskipun sudah jelas tidak dihargai, meskipun sudah sering disakiti, meskipun sudah berkali-kali kecewa. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan, takut sendiri, takut memulai ulang, takut tidak menemukan yang lebih baik. Dan karena rasa takut itu, mereka memilih bertahan, padahal tanpa mereka sadari, justru disitulah mereka kehilangan segalanya. Mereka kehilangan harga diri, mereka kehilangan kendali, dan yang paling penting,
mereka kehilangan nilai di mata orang lain. Mari kita jujur, orang tidak akan takut kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Jika setiap kali ada masalah kamu tetap bertahan, jika setiap kali disakiti kamu tetap kembali, jika setiap kali diabaikan kamu tetap menunggu, maka secara tidak langsung kamu sedang mengajarkan satu hal. Aku akan tetap di sini, apapun yang kamu lakukan. Dan ketika seseorang percaya itu, mereka tidak punya alasan untuk berubah. Kenapa harus berubah? Kalau kamu tidak akan pergi. Inilah realita yang sering tidak disukai, tapi nyata. Perubahan tidak datang dari kata-kata. Perubahan datang dari konsekuensi. Dan salah satu konsekuensi paling kuat dalam hubungan adalah kehilangan. Sekarang bayangkan situasi yang berbeda. Seseorang yang tenang, tidak banyak bicara, tidak mengancam, tapi ketika batasnya dilanggar, dia benar-benar pergi, tanpa drama, tanpa teriak, tanpa penjelasan panjang. Dia hanya berhenti merespons, berhenti hadir, berhenti memberi energi, dan tiba-tiba, semuanya terasa berbeda. Orang yang sebelumnya santai, mulai gelisah. Orang yang sebelumnya cuek, mulai mencari. Orang yang sebelumnya tidak peduli, mulai merasa kehilangan. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan konsekuensi yang nyata. Ini bukan lagi ancaman, ini bukan lagi kata-kata, ini kenyataan. Dan kenyataan selalu lebih kuat daripada janji. Sekarang mari kita masuk ke sisi psikologi yang lebih dalam. Manusia memiliki kecenderungan untuk menghargai sesuatu setelah mereka kehilangannya. Selama sesuatu itu masih ada, otak menganggapnya aman. Tapi ketika sesuatu itu hilang, otak masuk ke mode kehilangan. Dan dalam mode ini, perasaan menjadi lebih intens. Kenangan muncul, penyesalan datang, keinginan untuk mendapatkan kembali menjadi kuat. Inilah yang disebut sebagai loss aversion. Manusia lebih takut kehilangan daripada senang mendapatkan. Tapi efek ini hanya bekerja jika kehilangan itu benar-benar terjadi. Bukan sekadar ancaman, bukan sekadar kata-kata seperti, aku capek, aku bisa pergi kapan saja. Karena jika kamu terus mengatakan itu, tapi tidak pernah benar-benar pergi, kata-katamu kehilangan makna. Dan orang lain berhenti menganggapnya serius. Inilah kesalahan terbesar banyak orang. Mereka ingin dihargai, tapi tidak berani meninggalkan. Mereka ingin diperlakukan baik, tapi tetap bertahan dalam perlakuan buruk. Itu tidak akan pernah seimbang. Sekarang penting untuk dipahami. Pergi di sini bukan berarti kamu harus menghilang tanpa alasan. Bukan berarti kamu harus membalas dengan dingin atau menyakiti. Tapi kamu tahu kapan harus berhenti. Kamu tahu kapan sebuah hubungan tidak lagi sehat. Kamu tahu kapan usahamu tidak dihargai. Kamu tahu kapan kamu harus memilih dirimu sendiri. Dan ketika kamu mengambil keputusan itu, kamu melakukannya dengan tenang, tanpa perlu membuktikan apapun, tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak, tanpa perlu meminta mereka mengerti. Karena keputusan itu bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Dan justru karena kamu tidak membuat drama, kepergianmu terasa lebih kuat. Karena itu nyata. Sekarang bayangkan seseorang dalam hidupmu yang tiba-tiba benar-benar pergi. Bukan marah, bukan ribut, tapi diam dan tidak kembali. Apa yang kamu rasakan? Kebingungan, penasaran, penyesalan. Dan mungkin kamu mulai memikirkan semua hal yang dulu kamu anggap biasa. Inilah dampak dari seseorang yang benar-benar bisa pergi. Mereka meninggalkan ruang kosong yang tidak mudah diisi. Dan ketika seseorang merasa ruang itu kosong, mereka mulai menyadari nilai yang dulu mereka abaikan. Namun ada satu hal penting yang harus kamu pegang. Jangan pernah berpura-pura pergi jika kamu tidak siap benar-benar pergi. Karena jika kamu pergi hanya untuk mengetes, lalu kembali lagi, kamu justru kehilangan kredibilitasmu. Orang akan belajar satu hal, dia tidak akan benar-benar pergi. Dan setelah itu, semuanya kembali seperti semula. Jadi jika kamu memilih untuk pergi, pastikan itu keputusan yang nyata. Bukan untuk membuat mereka takut, tapi karena kamu tahu kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bukan pada membuat orang lain takut kehilanganmu,
7. Jadilah versi terbaik dirimu, bukan versi yang disukai semua orang. Ada satu jebakan yang tanpa sadar membuat banyak orang kehilangan nilai dirinya. Mereka mencoba menjadi versi yang disukai semua orang. Mereka menyesuaikan diri di setiap situasi. Mereka mengubah sikap tergantung siapa yang mereka hadapi. Mereka mengatakan iya, meskipun hatinya berkata tidak. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, agar diterima, agar disukai, agar tidak ditinggalkan. Tapi yang sering tidak disadari adalah, semakin kamu mencoba menyenangkan semua orang, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika kamu kehilangan dirimu sendiri, orang lain juga tidak akan benar-benar melihat siapa kamu. Mereka hanya melihat versi yang kamu tampilkan. Dan sesuatu yang dibuat-buat tidak pernah terasa kuat. Mari kita jujur, orang mungkin menyukai kamu karena kamu menyenangkan. Tapi mereka tidak akan menghargai kamu jika kamu tidak punya prinsip. Karena secara psikologis, manusia lebih menghormati seseorang yang punya pendirian daripada seseorang yang selalu mengikuti. Bayangkan dua tipe orang. Yang pertama, selalu setuju, selalu menyesuaikan, selalu mencoba agar semua orang nyaman. Yang kedua, tidak selalu setuju. Punya pandangan sendiri, kadang berbeda, tapi tetap tenang dan percaya diri. Sekarang pikirkan, mana yang lebih dihormati? Kebanyakan orang mungkin lebih nyaman dengan yang pertama. Tapi mereka akan lebih menghargai yang kedua. Kenapa? Karena orang kedua menunjukkan satu hal yang sangat langka, keaslian. Dan keaslian tidak bisa dipalsukan. Ketika kamu menjadi dirimu sendiri, dengan kelebihan dan kekuranganmu, kamu mungkin tidak disukai semua orang. Tapi orang yang tetap tinggal adalah orang yang benar-benar menghargaimu. Dan itu jauh lebih berharga. Sekarang mari kita masuk ke sisi psikologi yang lebih dalam. Manusia memiliki kemampuan untuk merasakan keaslian. Mereka bisa merasakan ketika seseorang tulus, dan mereka juga bisa merasakan ketika seseorang hanya mencoba menyenangkan. Dan anehnya, semakin kamu mencoba terlalu keras untuk disukai, semakin orang merasa ada sesuatu yang tidak natural. Karena kamu tidak lagi bertindak dari siapa dirimu, tapi dari apa yang kamu pikir orang lain inginkan. Dan itu melelahkan. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk orang yang berinteraksi denganmu. Sekarang bayangkan seseorang yang berbeda. Dia tidak berusaha keras untuk disukai. Dia tidak mengubah dirinya untuk semua orang. Dia tetap jadi dirinya di situasi apapun. Dan justru karena itu, dia terlihat kuat. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia konsisten. Inilah yang membuat seseorang sulit digantikan. Karena orang seperti ini bukan salinan. Mereka bukan hasil penyesuaian dari banyak orang. Mereka adalah versi asli. Dan sesuatu yang asli selalu lebih berharga daripada sesuatu yang dibuat untuk menyenangkan semua orang. Namun, menjadi diri sendiri bukan berarti kamu berhenti berkembang. Ini bukan alasan untuk berkata, ya sudah, aku memang seperti ini. Justru sebaliknya. Menjadi versi terbaik dirimu berarti kamu terus berkembang, tanpa kehilangan identitasmu. Kamu memperbaiki diri, tapi bukan untuk diterima semua orang. Kamu berkembang, ya tapi bukan untuk mengejar validasi. Kamu menjadi lebih baik, karena kamu tahu kamu pantas untuk itu. Dan ketika kamu hidup seperti ini, sesuatu akan berubah. Kamu tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang menyukaimu. Kamu mulai fokus pada siapa yang pantas ada di hidupmu. Kamu tidak lagi takut ditolak. Kamu mulai sadar, tidak semua orang harus menerima kamu. Dan di titik ini, kamu berhenti mengejar. Kamu mulai menarik. Karena orang melihat satu hal yang jarang mereka temukan. Seseorang yang nyaman menjadi dirinya sendiri. Dan orang seperti ini punya daya tarik yang sangat kuat. Mereka tidak berusaha terlihat menarik, tapi tetap menarik. Mereka tidak mengejar perhatian, tapi tetap diperhatikan. Mereka tidak memaksa untuk disukai, tapi tetap dihargai. Kenapa? Karena mereka tidak kehilangan dirinya. Sekarang, mari kita jujur pada satu hal penting. Kenapa kamu harus menjadi versi yang disukai semua orang? Kalau pada akhirnya kamu akan lelah mempertahankannya. Kenapa kamu harus terus berubah hanya untuk orang-orang yang bahkan tidak benar-benar menghargaimu? Ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang memilih
untuk tidak lagi mengorbankan dirimu demi diterima. Karena ketika kamu terus melakukan itu, kamu tidak sedang membangun hubungan. Kamu sedang membangun ketergantungan pada penerimaan orang lain. Dan itu rapuh. Sebaliknya, ketika kamu menjadi dirimu sendiri, kamu membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, rasa hormat. Dan ketika ada rasa hormat, maka akan muncul satu hal yang tidak bisa dipaksakan, rasa takut kehilangan. Karena orang tahu, kamu bukan tipe yang akan berubah hanya untuk mereka. Kamu bukan tipe yang akan bertahan di tempat yang tidak menghargaimu.